Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas bagaimana Upin dan Ipin sangatlah powerful dalam seriesnya. Tidak hanya itu, Upin Ipin sepertinya tergabung dalam sebuah universe di mana animasi memiliki pemikirannya sendiri. Penasaran? Tonton sampai akhir dan bersiaplah. Mohon maaf nih kalau kita banyak salah, jarang upload video gitu kan, bikin semua majikan semua ini nunggu gitu. Tapi kita juga mau ngucapin makasih juga nih buat kalian yang udah stay sampai sekarang di Nonton Lagi Channel. Buat kalian nih yang baru nemu channel ini, yuk langsung aja subscribe biar kita semangat dan kalian tidak pernah ketinggalan video-video menarik dari kita. Aduh, berasa lama banget ya kita nggak bikin konten, sekalinya bikin konten langsung yang wadidaw gitu pembahasannya. Kali ini kita bakal ngebahas universe atau semesta yang ada dalam serial Upin Ipin ini. Satu hal yang perlu kalian ingat bahwa teori ini sebenarnya cukup meyakinkan ya, karena kita semua tahu bahwa serial Upin dan Ipin ini adalah serial animasi yang tidak segan menggunakan konsep universe dalam beberapa episodenya. Jika di video pertama kita pernah membahas bahwa ada sebuah universe di kampung durian runtuh di mana waktu berhenti, nah kali ini kita akan membahas universe lain yang ada di sana. Sebuah universe yang tidak akan kalian duga. Konsep universe dalam serial Upin Ipin. Bukan lagi sebuah rahasia bahwa serial Upin Ipin adalah salah satu show yang tidak ragu menggunakan konsep universe. Bahkan beberapa di antaranya ada yang mendobrak dinding keempat alias break the fourth walls, alias si Upin Ipinnya ini kayak ngomong ke kita guys, ke penonton. Nah, konsep universe yang ada di sini sebenarnya lebih menarik dari konsep universe yang ada di Disney Pixar. Kalau teori konsep di Disney Pixar itu kan kayak cuma bilang bahwa semua karakter dan event atau kejadian yang ada di film Disney Pixar itu sebenarnya berkaitan atau terhubung satu sama lain. Makanya disebut satu universe. Nah, entah kenapa kita merasa bahwa universe-nya Upin Ipin ini lebih kompleks dan misterius gitu. Tapi konsep universe ini ujung-ujungnya berusaha untuk membuktikan bahwa Upin Ipin ini sebenarnya adalah karakter animasi yang bisa mengendalikan atau mengatur bagaimana alur cerita dalam setiap episodenya. Kayak kalau Upin Ipin pengennya kayak gitu ya udah kayak gitu. Para pembuat ceritanya malah bisa-bisa nurut sama kemauan Upin Ipin. Seberkuasa itu si duo botak ini guys. Gak percaya? Nih sekarang kita coba breakdown. Oke, seperti yang kita tahu bahwa Upin Ipin ini diproduksi oleh salah satu production house animasi terbesar di Malaysia yaitu Les Kopek. Upin Ipin sendiri mulai tayang di tahun 2007 dan mendapat sambutan yang luar biasa hingga bisa bertahan hingga sekarang. Kemudian pada tahun 2011, Les Kopek merilis serial animasi yang gak kalah sukses berjudul Pada Zaman Dahulu. Nah, Pada Zaman Dahulu ini sebenarnya punya konsep cerita yang menarik juga. Coba deh kalian perhatiin. Serial animasi Pada Zaman Dahulu memiliki dua universe yang berbeda. Fokus ya, fokus. Ada universe manusia, ada universe para hewan. Oke, biar kita bisa lebih klik atau lebih nyambung gitu ya pembahasannya, kita jelasin dulu konsep cerita dari serial Pada Zaman Dahulu. Serial ini menceritakan tentang dua kakak beradik yaitu Ara dan Aris yang dititipkan di kakek nenek mereka di desa karena orang tua mereka harus ke luar negeri. Ara dan Aris yang basicnya anak jaksel gitu ya alias anak kota kayak bosen gitu kan tinggal di desa, kayak nggak ada hiburan sama sekali. Akhirnya si kakek atau sebutannya Aki menceritakan beragam macam dongeng ke Ara dan Aris yang surprisingly mereka tuh suka banget sama cerita-ceritanya Aki. Cerita apa tuh? Cerita tentang si Kancil sama teman-temannya guys. Nah sebenarnya sepanjang durasi episode biasanya yang lebih banyak ditayangin adalah cerita si hewan-hewannya itu alias si Kancil dan teman-temannya. Si Ara dan Aris biasanya jadi pengantar doang. Nah makanya di sini bisa kita sebut bahwa Pada Zaman Dahulu ini memiliki dua universe yang berbeda. Satu universe manusia yang isinya adalah si Ara, Aris, Aki, dan satunya lagi adalah universe di dalam ceritanya si Aki yaitu si hewan-hewan tadi, si Kancil, si Arnab, kerbau, monyet. Nah, apakah Upin Ipin terkoneksi alias satu universe dengan Upin Ipin? Tentu saja. What? Secara mereka kan satu studio gitu, satu production house, mana mungkin tidak satu universe. Beberapa kali dua animasi ini saling melempar easter egg, kayak mobil Pizza Planet di universe Disney Pixar yang selalu muncul di film lainnya. Beberapa episode kita pernah melihat Upin Ipin yang nonton Pada Zaman Dahulu, di kesempatan lain Ara dan Aris yang nonton Upin Ipin. Seperti di sini ini, episode Kancil versus Buaya. Aris sedang memainkan game yang karakter utamanya adalah Upin Ipin. Nah, yang perlu diingat adalah fakta bahwa serial animasi Pada Zaman Dahulu memiliki dua universe tadi, manusia dan hewan. Pertanyaannya adalah, terus Upin Ipin masuknya ke universe manusianya atau universe hewannya?
Nah ternyata, walaupun Upin Ipin adalah manusia, kita sebenarnya yakin bahwa Upin Ipin ini terhubung dengan universe pada zaman dahulu bersama universe hewannya, bukan manusianya. Loh, kok bisa? Sini aku jelasin biar paham. Upin Ipin tidaklah nyata. Kami meyakini bahwa Upin Ipin sebenarnya tidak ada alias tidak nyata. Maksudnya, di universe ini, di universe Let's Go Peck, Upin Ipin ini hanyalah kartun atau animasi yang dibuat oleh manusia yang ada di sana. Secara tersirat, Upin Ipin ini pernah ngasih tahu penonton bahwa mereka ini hanyalah kartun. Hanya animasi yang dibuat oleh manusia dan bisa ditonton oleh manusia lain. Salah satunya adalah Aris dan Ara. Biar gak bingung, coba kalian perhatikan penjelasan berikut. Tadi kita sempat menjelaskan bahwa serial animasi pada zaman dahulu memiliki dua universe, yaitu universe manusia, Ara dan Aris, dan universe hewan, si Kancil dan kawan-kawan. Nah, Upin Ipin ini posisinya di mana? Apakah di sini atau di sini? Jawabannya adalah di sini. Di universe para hewan, yang artinya bahwa Upin Ipin itu sebenarnya di universe Let's Go Peck hanyalah karakter yang dibuat oleh manusia yang ada di sana. Ini dapat dibuktikan dari salah satu episode Upin Ipin season 16 berjudul Penghuni Hutan. Dalam episode ini diceritakan Upin Ipin dan kawan-kawan memancing ikan di sungai. Mereka menghabiskan waktu dengan seru bersama-sama. Upin Ipin gak sengaja melihat ada seekor burung yang membawa sebongkah batu berwarna emas. Upin Ipin tertarik dengan burung dan batu yang dibawanya. Mereka mengejar burung tersebut hingga masuk ke dalam hutan dan apa yang kita selanjutnya adalah sesuatu yang sangat mengagetkan. Upin Ipin masuk ke dalam cahaya dan somehow mereka masuk ke dalam hutan yang ada di serial animasi pada zaman dahulu. Alih-alih bertemu dengan Ara dan Aris, Upin Ipin ini malah ketemu sama Arnab atau kelinci dan teman-teman si Kancil yang lainnya. Ini membuktikan bahwa Upin Ipin di universe ini sebenarnya hanyalah semacam tontonan televisi saja. Mereka tidak benar-benar ada di universe-nya. Ibarat kita nih nonton sinetron. Nah, sinetron yang kita tonton adalah Upin Ipin tadi, paham nggak? Kita balik lagi ke peta konsep yang tadi. Jika Upin Ipin terkonfirmasi ada di sini, di bagian universe hewan, terus adakah manusia di universe Upin Ipin? Kan tadi si universe Upin Ipin itu ada di universe-nya hewan kan? Terus ada nggak sih manusia sungguhan gitu di universe Upin Ipin? Dan ternyata jawabannya adalah ada guys. Dan para manusia ini mungkin satu universe dengan manusia lain yaitu si Ara dan si Aris. Dalam season 10 berjudul Animasi Terakhir, Upin Ipin bertemu dengan penciptanya. Tentu saja bukan Tuhan ya guys, tapi para kreatornya. Atau mungkin Upin Ipin menganggap para kreatornya itu adalah Tuhan. But anyways, dalam episode ini terdapat sebuah momen mengerikan sebelum Upin Ipin bertemu dengan kreatornya itu. Mereka menyadari bahwa universe mereka tuh ada yang salah. Tiba-tiba kampung durian runtuh tidak berwarna, cuma warna hitam putih doang. Bahkan mereka juga kaget ngelihat Uncle Mutu yang hitam legam. Untungnya emang karena universe-nya lagi gangguan aja ya guys. Kalau lagi gak gangguan, terus si Upin Ipin teriak ngelihat Uncle Mutu, wah kurang ajar banget nih si dua botak ini. Lanjut, mereka juga nyadar bahwa beberapa karakter juga nge-glitch, kayak ada semacam kerusakan di sana. Sampai pada akhirnya Upin tidak sengaja memecahkan sebuah kaca yang ternyata itu adalah portal menuju dunia manusia, dunia para kreator Upin Ipin. What? Awalnya mereka yang kayak ragu-ragu gitu kan, akhirnya masuk ke portal tersebut dan mereka bertemu dengan para manusia yang membuat serial animasi Upin Ipin. Nah, manusia-manusia inilah yang satu universe dengan Ara dan Aris. Bahkan mungkin orang tua Ara dan Aris itu kerja untuk membuat serial Upin dan Ipin. Mengagetkan kalau itu memang benar. Di sini ini, Upin Ipin melihat beragam kegiatan yang dilakukan oleh para kreatornya. Mulai dari bagian produksi, post-produksi, hingga pembuatan naskah. Semua ruangannya nampak putih semua, tidak seperti ruangan pada umumnya. Kita percaya bahwa hal itu disebabkan karena ini merupakan POV dari Upin Ipin, bukan dari POV para kreatornya, makanya putih semua. Yang menariknya adalah dalam scene ini, Upin Ipin bisa mengatur apapun yang mereka mau. Misalnya di sini, Upin Ipin mengubah warna rumahnya menjadi warna hijau. Emang aslinya warna hijau sih. Terus mereka mengatur rambutnya Upin dan masih banyak lagi. Di sini juga Upin Ipin bisa memberi saran untuk penulis bagaimana ceritanya berjalan. Dan disinilah bagian dari teori ini yang cukup mengerikan. Upin Ipin yang berkuasa. Dalam universe ini, Upin Ipin hanyalah karakter. Mereka dibuat oleh manusia yang ada di universe Let's Go Peck ini sama seperti Kancil dan kawan-kawannya. Tapi mereka punya kemampuan untuk mempengaruhi penulisnya. Mereka bisa membuat cerita mereka sendiri. Lalu, bagaimana dengan peristiwa-peristiwa malang atau kesialan yang terjadi di kampung durian runtuh?
saat kampung durian runtuh terkena virus, atau saat kampungnya terkena wabah asap yang mengganggu. Apakah itu semua sebenarnya adalah Upin Ipin yang memberi saran pada penulis untuk memberikan bencana di kampung durian runtuh? Coba kita lihat lagi ke episode animasi terakhir ini. Kalau kalian perhatiin lagi, episode ini sebenarnya menceritakan bagaimana Upin Ipin kecewa dengan episode terakhir dari serial favorit mereka, yaitu Sergeant Hussein. Padahal mereka tuh udah menanti banget episode itu. Tapi pas ditayangin di TV, Upin Ipin gak suka karena gak seru katanya. Nah, ada satu kesempatan yang nge-glitch itu, mereka kan masuk lewat portal dan masuk ke dunia manusia. Nah, mereka sempet tuh ngasih ide ke penulis naskah. Mereka nulis sesuatu pada penulis naskah itu. Dan kalian tahu nggak, Upin Ipin ini punya kemampuan buat ngerubah ceritanya. Di bagian sini, Upin Ipin mendobrak dinding keempat alias break the fourth walls. Mereka ngomong ke kita, ke penonton, dan bilang bahwa akhir dari cerita ini berubah. Upin Ipin literally nge-flashback ke kejadian sebelumnya dan merubah isi ceritanya. Di scene ini, Upin Ipin kembali saat mereka makan es ABCD Uncle Muto. Di bagian ini, Upin Ipin bilang bahwa bakalan ada episode pertama dari Robot You and I, dan hal ini menarik perhatian teman-temannya. Padahal scene ini sebelumnya tidak ada dan somehow Upin Ipin bisa merubahnya. Yang menarik dari hal ini adalah hanya Upin Ipin saja yang tahu. Mereka saja yang tahu bahwa mereka bisa mengatur alur cerita dari serialnya, termasuk keinginan mereka untuk bisa bergabung dengan universe-nya si Kancil di universe pada zaman dahulu. Kebayang kayak Upin Ipin membuka portal itu kemudian masuk ke ruangan para kreator dan memberi ide pada penulis naskah untuk membuka portal ke universe-nya pada zaman dahulu. Upin Ipin sadar akan kekuatan mereka. Lantas, apa yang terjadi dalam serialnya mungkin adalah tanggung jawab mereka. Dan kita tentu ingat dalam kejadian kebakaran yang terjadi di rumah Ijat. Apakah sebenarnya Upin Ipin sudah mengetahui hal ini sebelum rumah Ijat terbakar? Jika memang benar, kenapa mereka tidak mencegahnya? Kenapa mereka tidak memberitahu Ijat sebelumnya? Kenapa mereka hanya diam saja ketika mereka mengetahui bahwa rumah Ijat akan dibakar? Upin Ipin ini kayak terkesan membiarkan gitu. Jangan-jangan universe Upin Ipin yang tidak pernah menua juga bukan karena portal waktu guys, tapi karena kuasa Upin Ipin yang pengennya ya mereka tetap di umur segitu. Mereka memiliki kemampuan yang seharusnya tidak dimiliki oleh sosok karakter. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode Upin Ipin. Apakah kalian percaya dengan teori ini? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.